Salam saudara terkasih dalam Kristus, salam jumpa dalam Renungan Harian Embun Pagi. Saat ini awal pekan kita akan menjalani segala aktivitas kita. Dan pada memulai hari kita, mari kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menuntun, mengarahkan, dan menyemangati kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari Keluaran 20 ayat 16 dalam bahasa Batak Angkola, ulang gabe saksi pargabus maradok kondongan. Dalam bahasa Indonesia, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ini merupakan salah satu dari 10 Taurat yang diberikan kepada Musa agar diberikan kepada bangsa Israel. Pemberian hukum Taurat ini bukan tanpa alasan, karena sebagaimana orang Israel selama ini di dalam jajahan daripada orang Mesir, mereka hidup di dalam bangsa Mesir yang pasti aturan-aturan serta budaya-budaya di Mesir sudah melekat di dalam diri mereka. Kemudian mereka berada di dalam padang gurun yang merupakan latihan rohani, latihan disiplin, dan latihan spiritualitas dalam kehidupan mereka. Ketika mereka akan memasuki Kanaan, Tuhan mengetahui akan banyak persoalan-persoalan yang mereka hadapi, yang berhubungan dengan sosial kehidupan sehari-hari, yang berhubungan dengan keagamaan di dalam bangsa yang baru yang akan mereka tempati. Dengan keadaan demikian, maka Allah berpikir bahwa perlulah aturan bagi bangsa itu, sehingga bangsa itu berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang Tuhan tunjukkan bagi kehidupan mereka. Karena bangsa itu akan menjadi barometer dari bangsa-bangsa di sekitar untuk mengenal Allah. Artinya, bangsa yang dikhususkan menjadi memperlihatkan Allah melalui perilaku dan sikap hidup mereka. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika bangsa Israel sudah menjadi dipilih Allah dan ditetapkan Allah dan menjadi bangsa, maka mereka akan memperlihatkan hal-hal yang berbeda di dalam kehidupan mereka. Secara khusus kita akan melihat bagaimana firman Tuhan yang merupakan titah ke-9 ini adalah jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau dikatakan berdusta artinya mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, menyaksikan sesuatu terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, bagi kehidupan bangsa Israel, hal ini menjadi sesuatu yang dipertahankan, yaitu kebenaran, bukan memperdayakan atau menggunakan kesaksian yang menjadikan orang lain terjerat di dalam masalah oleh karena kita menyaksikan hal-hal yang sebetulnya tidak terjadi. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, saksi dusta artinya ketika kita mengatakan sesuatu itu terjadi dan kita mengatakan dan mengiyakan bahwa kita turut di dalamnya, melihat dan mengalami apa yang kita saksikan itu. Itulah yang menjadi saksi dusta di dalam kehidupan. Oleh karena itu, orang Israel yang akan memasuki tanah Kanaan diperingatkan oleh Allah, jangan mengucapkan saksi dusta. Kenapa? Mereka akan menghadapi kasus-kasus, peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan yang membutuhkan sebuah kekuatan informasi dari pihak lain. Sehingga dengan demikian orang Israel mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, bukan sabotasi ataupun
membuat sesuatu kesaksian yang tidak sebenarnya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, memang banyak orang terjebak untuk mengatakan yang tidak benar agar menjadi sesuai dengan keinginannya. Namun sebagai orang percaya, firman Tuhan mengatakan, kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Apa yang lebih dari situ berasal daripada si jahat. Artinya, sebagai orang percaya, kita harus mengatakan kebenaran itu kebenaran. Dan apa yang salah itu salah. Memang, bagi sebagian orang hal itu merupakan sesuatu yang sulit. Karena terkadang ketika kita mengatakan yang benar, orang akan mencibir itu. Orang akan membenci itu. Dan mengatakan mengkhianat terhadap kebenaran itu. Namun betapa manisnya sebuah kebenaran. Karena ketika kita mengatakan kebenaran, bersaksi atas kebenaran itu, maka orang yang bersalah akan bersalah dan orang yang benar akan menjadi benar. Betapa malangnya kehidupan kita ketika ada orang menyaksikan sesuatu yang tidak kita lakukan. Demikianlah kita juga memandang ketika kita bersaksi terhadap apa yang dikatakan orang, apa yang dimintai informasi kepada kita terhadap orang yang melakukan sebuah kesalahan ataupun sebuah kejadian. Ketika kita mampu berbicara sesuai dengan apa yang menjadi fakta, berbicara sesuai dengan apa yang sudah kita lihat dan kita alami, maka di sanalah sebuah nilai kebenaran itu menjadi lebih tinggi daripada kepentingan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengajak kita, biarlah engkau menyaksikan apa yang engkau lihat, engkau rasakan, engkau alami. Jangan mengatakan apa yang tidak kau lihat, tidak kau rasakan, dan tidak kau alami. Karena itu akan menjadi saksi dusta. Kebenaran haruslah menjadi yang utama bagi orang percaya, bukan kepentingan ataupun keinginan. Biarlah firman ini menjadi penuntun dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu mengingatkan kami agar hidup kami menjadi melakukan kebenaran dan berkata tentang kebenaran. Biarlah firman yang begitu indah menghantar kami untuk berbuat sesuai dengan keinginan-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati.